Apa jadinya ketika kita berusaha untuk mendekati cewek yang kita sayang tapi si cewek malah risih dengan pendekatan kita yang sangat agresif. Dan akhirnya si cowok memutuskan untuk berhenti mendekati si cewek. Di antara banyak anime summer yang tayang pada musim summer 2023 tahun kemarin, hanya anime ini satu-satunya yang saya tonton pada saat itu, karena ketika episode pertamanya tayang membuat saya tertarik dengan jalan cerita anime ini. Saya tidak akan panjang lebar, langsung kita mulai reviewnya. Anime dengan judul Yumeru dan Shiwa Gejitsu Suguhisa atau dalam bahasa Inggrisnya The Dreams Boy is a Realities adalah anime yang diadaptasi dari novel yang karangan Okomaru yang diilustrasi oleh Saba Mizore. Untuk studionya, anime ini digarap oleh studio Gokumi dan Axix yang berkolaborasi dalam menggarap anime ini. Menceritakan tentang Sojo Wataru yang mempunyai teman kelasnya bernama Natsukawa Aika. Wataru ini begitu agresif dan terang-terangan dalam mengungkapkan cintanya kepada si Aika ini. Dia selalu menempel setiap saat Aika. Namun sayang Aika selalu menolak si Wataru ini. Ketika Wataru sedang asik mencoba untuk mendekati Aika, tiba-tiba datanglah bola yang akan mengenai Wataru dan seketika Wataru menyadari bahwa cara dia tidak akan berhasil. Terlebih Aika dengan lantang berbicara agar Wataru tidak mengganggu dan mendekati dia lagi. Wataru akhirnya menghentikan sikap agresif yang menggebu-gebunya dan memberikan jarak antara dengan Aika. Apakah Wataru akan benar-benar berhenti mendekati Aika? Atau Aika si tsundere ini akan merasakan kehilangan pada Wataru? Atau Wataru menemukan cewek lain? Kamu semua akan tahu jika menonton anime ini. Jika kamu menonton episode 1 terus berlanjut ke episode 2, kamu mungkin akan menemukan cerita yang tidak berkesinambungan di antara kedua episode itu dan tidak ada kejelasan antara dua episode itu. Begitu terus sampai episode berikutnya. Karena memang setiap episode selalu muncul masalah baru yang sangat jauh dari cerita utama anime ini. Bukan hanya masalah baru, tapi juga karakter baru yang tidak ada hubungannya dengan usaha si karakter untuk menjauh dari si Aika. Belum lagi transisi cerita yang cukup sulit dimengerti oleh saya pribadi, dan transisi dari lagu penutup pun terasa sangat kurang. Biasanya setiap anime selalu mempunyai suatu hal yang bikin penasaran ketika anime tersebut memasuki transisi lagu penutup. Sayangnya di anime ini tidak terjadi, malah langsung saja anime ini ke lagu penutup. Saya pribadi cukup jengkel dengan sikap heroin di anime ini. Natsukawa Aika berhasil membuat saya jengkel sejadi-jadinya dengan tingkah dan sikap dia. Oke, saya akui dia punya sikap tsundere yang mungkin banyak orang akan sangat senang dengan sikapnya itu. Tapi tidak bagi saya. Saya sendiri kurang suka dengan sikap dia yang awalnya merasa risih dengan tingkah Wataru yang agresif dalam mendekati dia. Tapi setelah Wataru menjaga jarak, malah dia yang merasa kangen akan Wataru yang selalu ada untuk dia. Terlebih lagi ketika Wataru didekati cewek lain, dia malah kesel sendiri. Coba kamu tebak apa yang dilakukan Aika setelah Wataru sudah memulai realitis dengan Aika? Iya benar, Aika malah mencoba mendekati Wataru dengan sikap tsunderenya itu. Kan sangat menjengkelkan ya, harusnya dia bersikap kayak biasa saja gitu. Tak perlu bersikap seperti itu, dan pada akhirnya Wataru malah semakin menjauh dengan Aika ini dengan sikap dia yang seperti itu. Saya cuma bisa bilang syukurin Aika. Bukan hanya itu saja, tapi masih banyak hal-hal lain yang membuat saya pribadi kurang begitu suka dengan si Aika ini. Walaupun di jalan ceritanya Aika adalah seorang yang punya andil besar kepada Wataru, saya tidak ingin spoiler biar kamu mengetahuinya sendiri ketika menonton anime ini. Ketika saya sudah terjatuh ke lubang penuh kejengkelan kepada Aika, datanglah sesosok bidadari yang turun dari langit bernama Fuka Sasaki, yang langsung membuat saya bisa keluar dari lubang itu. Dengan munculnya bidadari ini, saya akui cerita anime ini berubah cukup menarik, karena memang Sasaki ini mempunyai sikap yang berkebalikan dari si Aika. Banyak momen yang terjadi antara Sasaki dan Wataru dan berhasil mengalahkan Aika itu sendiri. Terlebih lagi ada sesuatu yang cukup spesial dalam diri Sasaki. Sekali lagi saya tidak mau berkomentar banyak, takutnya akan mengganggu pengalaman kamu ketika menonton anime ini. Cerita pun mulai berkesinambungan ketika Sasaki hadir di anime ini. Wataru mulai sedikit bisa menerima kenyataan tentang hubungan dia dengan Aika. Jembatan cerita yang tadinya tipis mulai terlanjut lebih baik. Walaupun tidak bertahan lama, setidaknya Sasaki memberikan sesuatu yang spesial di mata saya ketika dia hadir di anime ini. Untuk lagu pembuka dengan judul Farag Leader Kaori Ishihara, yang dimana dia senyu dari salah satu karakter yang ada di anime ini, cukup baik dalam membawakan lagu pembukanya dengan musik yang memang tipikal musik anime romance komedi pada umumnya. Enak didengar namun tidak terikat dengan apa yang saya rasakan ketika menonton anime ini.
ada suatu hal yang terjadi di video klip anime ini, yang dimana video klip anime ini sangat mirip dengan video klip lagu pembuka anime Oregairu season kedua Vol 1. Saya sendiri tidak ambil pusing dengan hal itu, namun para penikmat anime cukup sering mengangkat hal itu di jagat maya. Untuk lagu penutupnya dengan judul Yume wa Mijikashi Koi Seiyo Otom yang dinyanyikan oleh Akihiko Tsujumoto adalah voice over dari Nasukawa Aika sendiri, yang menurut saya terasa kurang oke dengan kondisi perasaan si Aika sendiri, tapi ini kembali ke selera masing-masing. Yumero dan Shiwa Geshitsushiha adalah anime yang sebenarnya mempunyai suatu yang berpotensial untuk diberikan, namun sayangnya semua itu gagal dieksekusi dengan baik oleh para pembuat anime ini. Dari animasinya saja saya melihat ada beberapa scene yang sedikit kurang mantap, setiap karakter pun ada beberapa sekali seperti kurang rapi dalam pengerjaannya. Jujur saja hal itu bagi saya tidak terlalu ambil pusing. Para karakter di anime ini juga terasa kurang mendukung karakter utamanya. Hanya Puka Sasaki yang benar-benar bersinar di sini. Cerita anime ini juga terasa sangat terburu-buru dan tidak berkesinambungan. Jika kamu ingin menonton romance komedi yang menarik, saya tidak sarankan menonton anime ini. Tapi jika kamu tetap ingin menonton anime ini setelah baca review atau setelah mendengar review dari gua lebih baik turunkan ekspektasi kamu serendah mungkin agar tidak kecewa nantinya. Untuk kelebihannya yaitu Puka Sasaki bak bidadari. Untuk kekurangannya animasi yang tidak stabil, heroin yang cukup menjengkelkan, cerita yang tidak bersinambungan. Cocok untuk yang tidak punya ekspektasi yang tinggi dengan anime ini, tidak cocok untuk menginginkan cerita yang menarik. Oke, cukup sekian dari gua review dari anime ini. Jangan lupa teruslah bermimpi, jangan lupa bermimpi, tetap semangat. Mata nih.